Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak bertambah tua, kita bertambah matang. Dari Pablo Picasso. Selama 30 menit ke depan bersama Dimas Ahmed di podcast Sendang Sari, Ruang Bersuara Bicara Desa. Sobat Sendang Sari, semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih tim produksi yang dipimpin oleh Pak Care, Mas Edo, Mbak Nuni, Mbak Ipang, dan teman-teman lainnya yang sudah mempersiapkan podcast kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini di podcastnya Sendang Sari, kita akan memperkenalkan seorang tokoh dari Padukuhan Secang, yaitu adalah tamu istimewa kita, tamu lintas generasi ini. Pak Dukuh Secang, yaitu Pak Marsono, dengan kelahiran tahun 52 ya. Oke, kita akan memperkenalkan dulu nggih. Selamat berjumpa Pak Dukuh. Ya, makasih. Pak Marsono pada kesempatan kali ini di podcastnya Sendang Sari. Alhamdulillah berkenan hadir di kesempatan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih Pak Marsono. Mungkin kita mau mengawali dulu ya. Pak Marsono ini seorang dukuh di Padukuhan Secang, dengan lahir atau kelahirannya di tahun 62. 62, Pak. 62. Oh, keliru. Keliru nyatetnya ini ya. Mohon maaf, ini kelahirannya 62. Istri 1, anak 1. Istri mau nambah enggak, Pak? Sementara ini belum. Wah, Bu Dukuh. Oke, terima kasih Pak Marsono. Saat ini yang menjabat menjadi Dukuh Padukuhan Secang di Kelurahan Sendang Sari. Tentunya nanti kita akan bersama Pak Dukuh ini akan mencari informasi, potensi, dan juga nanti keseharian Pak Dukuh Marsono ini agar lebih dekat dengan kita ya, istilahnya nanti kita kulik di edisi podcast kali ini. Baik Pak Dukuh Marsono, mungkin Pak Dukuh bisa memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin dari riwayat panjenengan, riwayat pendidikan, mungkin setelah menjadi dukuh ini, sebelumnya menjadi dukuh menjadi apa gitu, pekerjaannya seperti apa gitu. Monggo untuk memperkenalkan diri. Makasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin memperkenalkan diri. Nama Marsono, tanggal lahir 25 November 1962. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang ini sudah berumur 62 tahun. 62. Iya, 62 Jadi tahun. 62 masih menjabat. Nanti bisa dijelaskan juga nggih, kenapa 62 masih bisa menjabat. Oke, Pak, dilanjutkan, mohon maaf. Saya perkenalkan juga istri 1. Istri 1? Iya. Baru 1? Anak 1. Ya, alhamdulillah istri bekerja, anak juga bekerja. Jadi istri di perguruan tinggi, anak di Polri. Jadi alhamdulillah semua sudah bekerja. Jadi saya jadi dukuh sebetulnya hanya suatu kebetulan itu. Nah, kebetulan. Ya, satu kebetulan. Sejak simbah saya, Mbah Marto Utomo, kan itu dulunya jadi dukuh. Setelah selesai menjadi dukuh, itu kan dibantu oleh bapak saya, yang mana untuk proses pengisian dukuh itu kan dulunya dari warga itu tidak ada yang mau. Terus bapak saya itu maju untuk menjadi dukuh.
Itu ceritanya seperti itu. Iya, Terus karena nggak ada temen, nggak ada ya yang ngancani sebagai dukuh, iya. saya disuruh untuk bandoli, istilahnya Bandoli. seperti itu. Oh, Ya bandoli begitu. itu pokoknya syarat untuk Bisa maju sebagai maju, dukuh. iya, Ya, iya. nggih. Setelah ya ujian dan wawancara itu dulunya langsung di kabupaten, ya. Nggih. Kok dilalai? Nggih. Saya itu yang dipilih menjadi dukuh. Oh, Nggih. gitu nggih. Nggih. Jadi, terus sejak itu sebetulnya saya ya sudah matur Pak Camat. Pak Camat itu dulunya Pak Margono. Iya, Pak Margono itu camat tahun berapa ya? Terus saya inginnya kalau bisa itu bapak saya aja yang menjadi dukuh. Nggih. Nggih. Iya. Akan tetapi malah saya didukani sama Pak Camat, mbok dicoba dulu. Nggih. Gitu. Jadi Iya, nggih. setelah itu ya saya ya nyoba-nyoba, tapi awal memang yang megang kendali pedukuhan itu bapak saya. Jadi, nggih. itu kurang lebih ya hampir 2-3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Ya, Nggih. setelah itu saya pikir-pikir, iya ya, kok ini kok seperti ini. Kalau enggak, nanti saya yang Memegang melaksanakan sebagai dukuh ini sepertinya kurang bagus. Saya ya berusaha untuk bisa terjun ke warga masyarakat. Nih, Iya, nih. saya garis bawahi Pak. Berarti ini dulu memang simbah Pak Marsono ini Iya. jadi dukuh ya? Iya, Jadi betul, ini nggih. dukuh Nggih. yang apa? Keturunan mungkin ya? Iya. Enggak. Nggih. Bukan dinasti loh, saya bukan bilang dinasti. Enggak, Nggih. yang jelas Pak Dukuh ini sudah melalui proses yang Nggih. memang proses itu sudah memang dilaksanakan oleh kabupaten ya. Intinya Nggih. memang semua melewati proses yang memang tadi disampaikan oleh Pak Dukuh ini. Dulu ada wawancara juga, tes Betul, juga betul, berarti. nggih, tes, Tes iya, juga tes, ternyata iya. Pak Marsono ini yang memang istilahnya menjadi rekomendasi atau Nggih, nggih. mungkin nilainya lebih bagus atau bagaimana. Yang jelas memang ini sebuah sebuah pengabdian juga nih Pak Nggih, Dukuh. nggih, nggih. Jadi memang jadi dukuh itu memang pengabdian. Mungkin sebelum jenengan itu menjadi dukuh sudah ada gambaran, karena sudah ada gambaran dari kakeknya ya, dari Nggih, nggih, simbahnya. simbahnya, Nggih, iya. ini sudah menjadi dukuh. Jadi mungkin secara tidak langsung Pak Dukuh juga sudah bisa melihat, oh kerja dukuh itu seperti ini. Nggih, mungkin seperti itu. Betul, Nah, nggih. yang ingin saya tanyakan lagi Pak, setelah kami tadi mendengarkan sepintas biografi Pak Marsono ini tentang kehidupannya mungkin dulu sebelum menjadi dukuh, dan kami ini pengen tahu juga Pak bahwa Pak Dukuh ini jadi ketika jadi dukuh itu ada motivasi nih, karena tadi disampaikan bahwa sebenarnya masih mangu-mangu gitu loh. Betul, nggih, Mangu-mangu nggih, ini nggih. mau maju atau enggak. Nah, Nggih. yang saya ingin tanyakan Pak, setelah Pak Dukuh ini mantep ini kok, saya itu ada kerentek hati, oh ya sudah saya yang menjadi dukuh seperti itu. Gitu, nggih, Nah, nggih, ini nggih. motivasi apa Pak? Atau Nggih. motivasi apa yang mendorong Bapak ini menjadi lebih mantep lah ketika saya itu harus saya memang harus memegang ini menjadi dukuh seperti ini. Nggih. Terima kasih. Bahwa setelah saya pikir tadi antara 2 atau 3 tahun, saya ingin sekali mengabdikan diri ke warga masyarakat. Setelah itu memang saya dengan warga, saya ya ada suatu musyawarah. Oh, Nggih, iya. bagaimana Secang ini nanti bisa makmur, bisa sejahtera, bisa ayam tentrem. Untuk itu saya
sekali lagi setelah itu saya ya dengan ya tulus ikhlas, dengan rasa yang apa itu, untuk mengabdi ke masyarakat, itu saya jalankan dengan setulus-tulusnya, seperti itu. Memang berarti ada dorongan dari keluarga juga nggih Pak? Ada Betul, keluarga dari leres, masyarakat juga. Jadi tadi saya disampaikan bahwa Pak Dukuh juga menyampaikan kepada masyarakat bagaimana mau membangun Sejang ini ke depannya, sehingga memang sinergi atau motivasi itu tumbuh dari atau berasal dari masyarakat itu sendiri, masyarakat yang ada di Padukuhan Sejang maupun keluarga nggih. Nah, terima kasih Pak Dukuh informasinya. Yang lain mungkin riwayat pekerjaan Pak sebelum menjadi Dukuh ini. Mungkin Pak Marsono bisa menyampaikan. Jadi sebetulnya saya memang dulunya saya seorang wirausaha. Wirausaha. Jadi saya meneruskan perjuangan bapak saya kan dulunya sebagai laboransir material. Alhamdulillah itu saya terusan saya jalankan. Setelah itu memang penghasilan khususnya wirausaha itu ya alhamdulillah lumayan baik. Tapi setelah ini memang saya sebagai Dukuh, yang jelas itu awal itu nggak ada gimana ya, hanya pelungguh saja. Jadi awal itu hanya pelungguh. Terus sejak awal saya menjabat, terus setelah itu ada triwulanan. Awal saya menerima triwulanan itu kalau nggak salah itu 25.000. 25.000 ya? Nggih, 25.000 3 bulan. 3 bulan ya awal nggih. Luar biasa nggih. Berarti Pak Dukuh ini, Pak Marsono ini pernah melewati Dukuh itu di istilahnya diberi tunjangan atau diberi apa namanya Pak? Kalau dulu itu triwulanan gitu ya. Triwulanan itu hanya sebesar Rp25.000. Dan juga melewati siltap sekarang ya Pak. Siltapnya yang sudah bertahap, katanya kemarin dulu masih berapa rupiah, 750, terus bertahap 1.100.000 kayaknya ya. Kayaknya seperti itu. Jadi bagaimana yang Pak Marsono ini rasakan ketika saat ini, karena sudah melewati beberapa aturan ya untuk pemberian siltap pamong itu termasuk Dukuh itu. Alhamdulillah setelah ada siltap Pak, yang jelas kami sekeluarga merasa senang. Siltap bisa untuk menambah penghasilan keluarga. Keluarga. Alhamdulillah sejak paling enggak sudah ada 5 tahun, 6 tahun Pak ya. Iya, sekitar itu. Setelah itu berarti Dukuh itu untuk sekarang ini sudah ada penghasilan tetapnya. Selain itu ada tunjangan ya, tunjangan kinerja, tunjangan kesehatan, ya ada tunjangan suami istri dan anak. Kita sudah lumayan baik. Sudah ada perhatian dari pemerintah. Intinya pamong itu juga sekarang sudah ada perhatian dari siltapnya, sekarang ada keikutsertaan BPJS-nya juga, BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan. Nah baik Pak Dukuh, ini tadi kami sampaikan kenapa Pak Marsono ini Dukuh lintas generasi, karena tadi sudah melewati beberapa aturan yang memang juga Pak Marsono ini juga sudah melewati beberapa pimpinan juga nih, dari lurah atau kepala desa yang terdahulu sampai saat ini tadi sudah melewati beberapa periode. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, ini Pak Dukuh ini menjabat sudah berapa tahun ini? Saya menjabat sejak dilantik tahun 1990. Itu Pak Bupatinya yang lantik itu Pak KRT Wijoyo Hadiningrat. Itu yang saya tahu. Setelah itu kan ada Pak
Haji Toyo Santoso Dipo, nggih, Pak ya. Hasto Wardoyo, Wardoyo, ya, nggih, nggih. terus terakhir ini Pak Sutejo. Betul, ya, ya. Nggih. Nggih, itu memang Pak Dukuh ini sudah hampir 34 tahun ya. Betul, Nah, nggih. kami sampaikan tadi kenapa Pak Dukuh dengan usia 62 tahun kok masih menjabat gitu loh. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan juga Pak. Nggih. Karena mungkin juga ada aturan atau seperti apa. Betul, nggih. Ya, memang itu saya menjabat 64 tahun itu kan ada aturan lama nih. Oh, Ini betul, nomornya saya kurang tahu Nggih. persis nomor berapa, tapi saya berdasarkan aturan yang lama nggih. Nah, untuk sekarang ini kan hanya 60 tahun kalau nggak Nggih, salah yang ya. baru-baru ini. Nggih. Nggih, nggih. Berarti tadi sudah hampir 34 tahun. Berarti Nggih. kalau dihitung-hitung paling enggak masih kurang 2 tahun ya 2 Pak, tahun untuk lagi, menjabat di, betul, nggih. sebagai pamong ini. Nggih. Nah mungkin Pak Dukuh ini tadi kami sampaikan bahwa mungkin juga nanti di masa pensiunnya juga akan kembali ke dunia usaha juga ya. Betul, nggih. Mungkin sudah dari saat ini sudah menyiapkan juga. Jadi nanti ketika sudah pensiun nanti sudah kembali ke Betul, nggih, dunia nggih. usaha kembali. Nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak untuk riwayat pendidikan tadi, ternyata Pak Dukuh Marsono ini nggak tahu kok di belakangnya ada BA, kayaknya pernah sepintas saya melihat itu. Nah, BA itu gelar atau seperti apa Pak? Jadi, sebetulnya saya dulunya memang saya sekolah di perguruan tinggi di APMD, Pak. Oh, APMD berarti malah Jadi, sudah sesuai ya sudah kalau sesuai menjadi- sebetulnya menjadi gitu. Dukuh, ya. Jadi, Iya. jadi setelah itu ya karena sewaktu keadaan memang saya usaha kesana kemari, cuma masalah untuk meneruskan sampai selesai itu memang Oh, belum gitu, ya. selesai. Jadi, untuk SA ya Pak, SA itu hanya pemberian Oh, gitu ya, nggih. nggih, pemberian nama tua. Oh, bukan iya, iya. bukan anu nama tua dulu ya. SA itu Sasmito Atmojo. Oh gitu, oh jadi tahu ini ya. Kalau saat ini, Iya. oh ternyata ada singkatan SA itu. Kalau dulu itu memang kalau orang Jawa punya nama tua, Nama setelah tua, nikah iya, kayaknya iya, nih, Pak. iya, Setelah iya. nikah nanti diberi nama tua. Iya, iya, iya. Oke Pak, terima kasih informasinya. Terus terkait dengan Pak, dengan potensi wilayah. Tapi sebelum itu kita akan tanya-tanya, ternyata Pak Dukuh ini juga termasuk atlet juga ya kayaknya yang Iya, ada yang iya. pernah bercerita menjadi atlet juga, punya hobi bulu tangkis, voli dan Iya. Betul. anaknya kayaknya sekarang juga atlet bola Iya, sepak bola ya. Betul, nggih, nggih. Pak putranya ya. Iya. Oke. Mungkin bisa diceritakan Pak atas hobi tersebut. Mungkin karena mungkin dari kecil atau memang mengikuti kegiatan-kegiatan kepemudaan dan lain-lain. Jadi, memang untuk kegemaran saya itu yang khusus memang olahraga. Olahraga, Pak. ya. Jadi, memang saya sejak SD, saya dulunya pernah mewakili SD Negeri Celereng. Nggih. Itu lari, Pak. Oh, lari. Jadi setelah itu saya ya ingin sekali mengembangkan potensi saya sebagai atlet olahraga itu sepak bola. Ya. Jadi sepak bola itu saya sejak SMP memang sudah gemar sepak bola. Nggih. Jadi setelah tua memang saya olahraganya badminton. Badminton. Ya, badminton. Ya. Nah, untuk voli itu memang sejak remaja saya memang senang juga. Jadi terus khusus olahraga sepak bola memang yang anak itu senangnya juga olahraga. Jadi anak saya itu untuk latihan di sekolah sepak bola SSB ya. Iya, SSB. Iya, itu dari HW, dari Halilintar sampai dulunya ke Jogja. Nggih. Jadi, itu memang saya antar
kesana kemari. Alhamdulillah itu anak saya kemarin itu diambil untuk Liga Remaja. Liga Remaja itu di Madura. Itu mewakili DIY. Terus di tingkat nasional Popnas itu di Rio. Anak saya juga mewakili provinsi Yogyakarta. Luar biasa ini ya, ternyata itu anak yang udah ada. Ternyata ini Pak Dukuh di kesibukannya dulu sebagai Dukuh muda ya, tetap memperhatikan anak yang saat ini juga sudah bekerja di pemerintah, di pemerintahan di pemerintahan di Kapolri dan juga alhamdulillah juga banyak prestasi ini ya. Jangan-jangan ini nanti setelah purna ini Pak Dukuh ini nanti akan mendirikan sekolah olahraga kayaknya ini sama putranya ini nanti. Oke, Pak Dukuh kita lanjutkan sebelum ini nanti kita akan lanjutkan bagaimana sekarang melihat potensinya Pak. Potensi di Secang itu baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya mungkin bisa dijelaskan ya Pak. Khusus untuk potensi sumber daya alam itu di Secang itu kan banyak sekali itu di RT 27 itu ada pasar ya kan. Pasar yang sangat terkenal pasar Celereng itu Celereng terus di RT 28 itu ada klaster pemecah batu sama kolam renang. Terus di RT 29 itu ada juga klaster dan pabrik jamu Naturindo Fresh. Di RT 30 itu ada kerajinan pembuatan izin. Itu ada malah 3 atau 4 tempat di sana itu. Berarti memang secara sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sudah berdaya ya Pak. Tadi kami lihat ada beberapa potensi usaha yang dijalankan. Jadi mungkin akan memberikan kontribusi baik juga untuk padukuhan gitu Pak, untuk padukuhan Secang sendiri karena ketika banyak yang usaha, ketika banyak sumber daya manusia yang melaksanakan melakukan usaha itu tentunya akan memberikan dampak yang positif untuk kesejahteraan. Nah tentunya nanti sebelum ini nanti kita akan tanya-tanya lagi Pak. Yang jelas nanti Sobat Sendang Sari jangan lupa terus stay tune di Sendang Sari Channel. Tentunya tetap membunyikan lonceng, subscribe, like, komen, dan share. Baik, untuk selanjutnya Pak Dukuh ini kita akan menanyakan ini. Tentunya dalam menjalankan tugas ini Pak Dukuh ini baik pagi, siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi itu menjadi pekerjaan Dukuh yang selama ini menjadi 24 jam ya. Ketika nanti ada masyarakat yang membutuhkan kita selalu siap sedia. Nah yang ingin saya tanyakan Pak, dengan adanya banyak mungkin juga pernah mendampingi masyarakat tentang mungkin permasalahan terberat dan mungkin terbesar apa yang pernah dialami Pak Dukuh ini menjalankan mendampingi permasalahan apa? Untuk permasalahan memang di Secang itu kita nggak ada Pak, nggak ada ya Pak. Yang istilah yang berat itu nggak ada. Ayam tentrem. Ayam tentrem, Anaknya kecil-kecil ya seperti biasa itu ada ya sedikit-sedikit permasalahan warga itu ya memang kita nggak terlalu besar itu ya biasa itu. Jadi untuk mungkin selama ini Pak untuk yang pernah mendampingi permasalahan apa yang saat ini yang terasa berat gitu Pak, terasa wah ini beda dengan permasalahan yang lain mungkin. Itu masalah Pak, masalah krasar pemecah batu Pak. Memang kemarin itu dari warga masyarakat menginginkan krasar itu tidak berdiri di situ.
Terus itu kemarin kan mencari izin, setelah itu kan telah menjadi suatu permasalahan di masyarakat. Ya, terus itu ya sudah diselesaikan sampai ke tingkat kabupaten di lingkungan hidup. Ya, terus kemarin sudah dibicarakan di kelurahan, sampai sudah diberi batas waktu, kemungkinan itu dari Raser itu bisa pindah sampai ke tempat lain itu mampunya kapan, itu sudah ada. Jadi selama ini permasalahan itu sudah clear nih Pak? Sudah tinggal nggak ada. Itu Oke Pak Marsono, ini kami tahu bahwa pekerjaan perangkat kelurahan atau Pak Among kelurahan ini memang ada sisi senang dan saya tidak bilang tidak senang ya, kurang senangnya lah seperti itu. Mungkin Pak Marsono ini juga bisa menjelaskan untuk senangnya seperti apa sih, karena kita memang dekat dengan masyarakat. Terus untuk tidak senangnya seperti apa? Mungkin ada contoh-contoh yang bisa disampaikan. Terima kasih. Yang jelas sebagai dugo itu rasanya senang terus Pak. Bisa dekat dengan masyarakat. Kalau ada hal-hal yang bisa menolong itu senang. Terus mungkin kalau ada suatu kumpulan-kumpulan kita bisa datang, itu juga senang. Tapi susahnya mungkin itu kalau ada warga yang kurang mampu juga mendapat bantuan, itu yang paling nggak anu ya. Kita harus bagaimana kita usulkan kok ya, sepertinya menunggu giliran gitu, seperti itu. Disampaikan banyak senangnya ya Pak. Karena pekerjaan dugo ini juga dekat dengan masyarakat. Yang jelas ada kepuasan tersendiri, kepuasan pribadi tersendiri ketika bisa mendampingi masyarakat, seperti itu. Dan tidak senangnya tadi ketika ada laporan Pak, saya nggak dapat bantuan betul. Akan tetapi kadang kita sudah mengusulkan tapi mental terus. Iya betul. Nah, ini yang menjadi ketidaksenangan atau merasa kita itu terbebani dengan adanya permasalahan warga itu ya Pak. Oke Pak Dugo, ini sebagai cerita tadi tentunya banyak sekali hal-hal yang memang menyenangkan tentunya untuk menjadi dugo. Ini nanti juga bisa menjadi referensi ini ya, yang mau jadi calon dugo berikutnya. Jadi nanti bisa 2 tahun lagi Pak. 2 tahun lagi 2026-nya. Ini untuk persiapan ini nanti yang mau calon jadi dugo tentunya harus bisa paling nggak seperti Pak Marsono juga dekat dengan masyarakat. Oke, tadi yang saya tanyakan terlebih dengan jenengan yang kedekatan dengan masyarakat, karena memang seorang pemimpin itu harus memang dekat dengan masyarakat. Nah, sedekat apa Pak jenengan ini sebagai dugo dengan masyarakat? Ya, yang ingin saya tanyakan itu dekatnya Pak Dugo ini seperti apa? Alhamdulillah. Sejak saya jadi dugo, memang saya sebisa mungkin kalau ada warga punya hajat, memang saya perloke Pak itu Pak. Ya saya bisa datang, bisa membantu apa yang menjadi kebutuhan dia. Dan mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat, baik itu kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok yang ada di Secang, termasuk kelompok RT, kelompok RW, kegiatan budaya, kegiatan budaya, kesenian. Itu memang saya sebisa mungkin saya bisa datang Pak. Itu yang paling saya senangi seperti itu Pak. Terkait Pak, ini tadi kedekatan Pak Dugo ini tadi ada menyinggung tentang kelompok-kelompok kegiatan. Nah, sekarang kami tanyakan Pak, dengan adanya tadi disampaikan potensi di Secang itu ada pasar. Dengan adanya pasar ini apakah ada permasalahan tentang sampah yang saat ini apakah memang sudah dikelola, karena saya tahu di setiap padukan itu sudah ada bank sampah di Sendang Sari ini. Khusus untuk pasar ini untuk pembuangan sampah itu sudah dikelola pasar Pak.
itu ada tempat oke. tersendiri. Iya. Tapi yang jelas itu saya lihat itu kurang bagus Pak, masih dibuang di pinggir-pinggir sungai. Iya. Itu kebersihannya memang kurang bagus. Ya, nggih, berarti Nggih, ini- nggih, kurang ini- bagus. ya. Nggih. Terus Ya. untuk bank sampah sendiri Pak? saat Untuk bank sampah alhamdulillah untuk secang itu memang ada. ini? Ya sebagian dari warung-warung itu sudah masuk di bank sampah. Berarti Ya, iya. memang adanya bank sampah ini sudah sudah untuk menjadi pemecahan masalah tentang sampah di Padukuhan Secang. Sebagian Salah besar satunya. seperti Nah, itu. yang Ji. menjadi kritik ini loh, ini nanti bisa dilihat ini ya untuk tentang pengelolaan sampah di pasar ini ya. Nanti Ji, mungkin ji. nanti dinas mana yang bisa menjawab permasalahan ini, karena tadi Pak Dukuh juga menyampaikan adanya yang pengelolaan sampah yang masih belum maksimal, walaupun Betul, sudah oke. dikelola tapi masih belum maksimal. Nah, Iya. nanti ini untuk menjadi catatan di podcast ini untuk Iya. bisa Bapak Ibu semuanya atau pemirsa podcast Sendang Sari di segmennya dengan Pak Dukuh Marsono ini bisa memberikan komentar di kolom komentar. Nah baik, terakhir Pak, ini terakhir Iya, kita Pak Dukuh ini setelah 34 tahun menjabat menjadi Dukuh mengesui Padukuhan Secang, tentunya masih ada harapan kedepannya untuk Padukuhan Secang ini, dan juga nanti mungkin ada yang belum terlaksana dari kepemimpinan Pak Dukuh Marsono ini. Anji. Harapan setelah nanti saya selesai menjadi Dukuh, paling tidak nanti yang mengganti saya nanti bisa mempertahankan apa yang menjadi capaian saya. Ya, Jadi itu yang jelas itu paling tidak nanti ya juga bisa lebih dari saya. Jadi mani monggo nanti yang akan menjadi Dukuh di Secang kami persilakan, mungkin nanti bisa ya melihat keadaan untuk sekarang ini. Betul. Ya. Iya. Itu harapannya nggih Pak, harapannya nanti intinya apa yang belum tercapai itu nanti Pak Dukuh ini di masa 2 tahun ini bisa melaksanakan, dan Insyaallah. seandainya nanti ada Iya, penggantinya iya, iya. setelah Pak Dukuh purna, tentunya bisa menjadi Dukuh yang capaiannya saat ini masih bisa dipertahankan. Iya. Dan Khusus ini Pak, ini khusus ya. masalah saya kan banyak pemuda-pemudi yang sering mengadakan olahraga. Iya, olahraga di lapangan Celereng, Iya. Secang. Akan tetapi karena lapangannya itu kurang maksimal, kurang maksimal. baik, ya masih banyak batu-batunya. Yang penting harapannya nanti bisa Sendang Sari itu punya lapangan olahraga yang yang normal, yang setelah itu bisa Standar gitu, standar. Pak. Nah, betul nggih, Iya, standar iya. nggih, standar. Berarti ini masih menjadi harapan Pak Dukuh Betul, Secang nggih, ya, nggih, di nggih, ke nggih. depan nanti paling enggak karena adanya lapangan di Padukuhan Secang itu nggih. paling enggak nanti akan dimaksimalkan. Betul, Baik itu nggih. nanti akan melewati jalur dari pemerintah kelurahan maupun Nggih. dari kabupaten maupun Betul, dari nggih, nggih. provinsi DIY ya Nggih, untuk nggih, nggih. untuk kegiatan ini. Nah, ini menjadi harapan Pak Dukuh Marsono nantinya Iya. akan menjadi lapangan atau tempat olahraga yang standar, itu Standar, untuk kegiatan betul nggih, berolahraga. nggih, nggih. Baik Pak Dukuh, sebelum kita akhiri ini sudah hampir 33 menit Iya, kita iya. ngobrol Iya. banyak. Tentunya kami ingin Pak Dukuh ini memberikan closing statement atau penutup untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk motivasi. Ini cara membuat pekerjaan terasa ringan. Bekerjalah dengan ikhlas dan tulus. Wah, luar biasa ini. Closingnya Pak Dukuh Marsono ini luar biasa ini. Tadi tentang pekerjaan itu harus dikerjakan dengan secara ikhlas agar terasa ringan. Ringan, Oke. betul. Nggih, nggih. Baik Pak Dukuh, Pak Marsono, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan gambaran sebagai Dukuh di Padukuhan Secang
Nggih. Ini atas kehadirannya tentunya meluangkan waktunya. Amin. Nggih, nggih. Kami undang di podcast ini, mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi di podcast ini. Nggih. Dan tentunya di segmen kali ini benar-benar kita bisa akhiri karena sudah di penghujung waktu. Dan tetap jangan lupa Sobat Sendang Sari untuk tetap membunyikan lonceng, subscribe, like, komen, dan share. Dan baik, saya tetap pamit dari ruang podcast kali ini. Saya Dimas Ahmed ditemani oleh Pak Marsono Dukuh Secang, undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.